yang nyerang ke suatu sistem, suatu server gitulah, katakan begitu. Nah, capture the flag. Nah, flag itu apa? Nah, flag itu biasanya ditanam di dalam server itu, teman-teman. Jadi flag itu sebagai verifikasi bahwa kita tuh berhasil nembus ke sistem tersebut gitu. Jadi kalau dibilang CTF itu apa ya? Simpelnya ya ajang hacker ya, ajang hacking itulah ya, attacking server gitu. Dengan kita harus dapat mencari flag, membaca flag yang ada di server itu. Nah, cara dapetin flagnya gimana? Itu kita harus mengeksploitasi, memanfaatkan celah yang ada di soal itu agar kita dapat masuk ke server. Nah, itu skema umumnya, teman-teman. Mungkin skemanya akan berbeda untuk beberapa kategori ya, teman-teman. Seperti mungkin ada kriptografi, ada forensik, yang mana di kategori-kategori tersebut itu bukan service based, bukan berdasarkan service, tapi berdasarkan attachment, evidence, atau file gitu ya, teman-teman. Oke, next. Nah, kenapa sih kita harus ngerjain CTF? Kenapa kita harus berlatih CTF? Nah, uh, utamanya CTF ini bakal melatih skill teknis kita. Nah, skill teknis ya, teman-teman. Kenapa? Nah, di CTF itu emang soalnya tuh benar-benar didesain sedemikian rupa agar uh, terdapat bug di dalamnya, sehingga teman-teman nanti bisa manfaatkan bug itu untuk istilahnya ngebobol sistem lah, ngebobol sistem yang ada di soal. Nah, tapi di sini ada jikanya, teman-teman. CTF ini akan melatih skill teknis kita jika soal-soal yang ada di CTF ini itu berkualitas. Kenapa? Kalau dari pengalaman aku sendiri, teman-teman ya. Jadi aku tuh pernah 2 kali 3 kali ikut di event CTF, tapi soalnya tuh gue sih, soalnya tuh nebak-nebak. Nah, nebak-nebak nih gimana sih? Ya kayak kita kita istilahnya kayak nebak-nebak flag gitu. Jadi uh, kita nggak ngetek, melainkan nebak-nebak. Itu kan ya nggak make sense juga, masa attacking nebak-nebak. Sebenarnya sorry dulu, teman-teman. Maksudnya menebak-nebak di sini bukan kayak brute force password atau gimana ya. Kan emang CTF itu didesain tuh hackable ya. Ada bugnya, dan bugnya tuh straightforward, tidak ada rabbit hole seperti pentest mesin begitu, teman-teman. Makanya dengan straightforward bug ini itu bakal mengepus, melatih skill teknis kita, khususnya di ofensif ya, teman-teman, menyerang ya. Lalu kenapa kita ngerjain CTF? Nah, yang kedua tuh ada CTF-nya adalah ajang yang legal, teman-teman. Kenapa legal ya? Emang CTF itu didesain untuk kita attack gitu. Jadi kita tidak sembarangan meng-attack website pemerintah misalnya, website orang lain misalnya, yang mana itu semua ilegal, teman-teman. Oke, yang terakhir ada portfolio. Nah, untuk teman-teman yang akan melanjutkan karirnya, khususnya karirnya di cyber security, itu kita bisa bikin portfolio dari CTF ini. Gimana caranya? Nah, itu setiap kita mengikuti CTF, itu terakhir kita harus menuliskan langkah-langkah pengerjaan soal kita, teman-teman, atau yang bisa disebut dengan write up. Nah, write up ini isinya tuh ya langkah-langkah kita ngerjain suatu soal gitu. Misal ada bug ini, kita jelasin bugnya, terus kita jelasin cara exploitnya gimana, walaupun mungkin saja ada unintended solution ya. Nah, unintended solution itu solusi yang tidak diekspektasiin lah sama propset, sama yang membuat soal gitu. Nah, itu kan bakal jadi, wah, oke banget sih, dia bisa nemuin bug selain bug yang dibikin propsetnya. Nah, itu bagus banget, teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang tadi Bang Faisal tanya ya, gimana sih untuk survive ya? Gimana sih, kalau kalau kata aku sih, gimana sih cara kita setidaknya dapat top 10 dulu lah, dapat finalis dulu. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus latihan. Nah, seperti kata Mas Emir tadi ya, kita
kita latihan aja, nggak usah pacaran, malam kita latihan aja di rumah, di kamar gitu ya, nggak usah pacaran dan sebagainya. Oke, nah latihan ini gimana? Nah teman-teman itu bisa manfaatin lah platform-platform yang open, free, seperti Hack the Box, Try Hack Me, terus teman-teman juga bisa apa namanya cari open contest dari di website ctftem.org. Nah, ctftem.org ini emang platform yang khususnya untuk ngumpulin event-event CTF internasional gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cobalah mulai sekarang buka-buka CTFtem lah. Lalu yang kedua, teman-teman tuh harus stay up to date, khususnya di bidang security ya teman-teman. Jadi semisal ada CVE baru, ada isu-isu security baru. Nah, biasanya CTF itu kebanyakan mengadopsi isu-isu terbaru terkait security. Nah, misal ada CVE terbaru nih, kayak kemarin ada library exit util yang ada backdoornya. Nah, biasanya tuh CTF akan mengadopsi isu-isu baru tersebut teman-teman. Jadi bakal muncul lah di soal gitulah. Walaupun mungkin ada kayak semisal ada basic-basic bug seperti RCE dan lain-lain itu muncul, tapi untuk up to date ini, untuk isu security terbaru ini sekitar 90% bakal muncul di CTF-CTF terbaru teman-teman. Nah makanya teman-teman harus stay up to date. Oke, yang selanjutnya teman-teman harus paksain dengan mulai ikut kompetisi. Nah, kenapa teman-teman? Kalau dari pengalaman aku sendiri selama ikut kompetisi itu setelah kompetisi selesai kita bakal diskusi di Discord ya khususnya dengan Propset dan tim-tim yang lain. Nah, itu bakal nge-push kita teman-teman. Kayak misal oh bisa gitu ya. Nah, gitu. Misal ada soal yang nyelesainya dengan cara-cara yang kita nggak bakal expect gitu teman-teman. Nah itu kita bakal ada insight terbaru lah. Ih, bisa gitu anjir gitu. Misalnya gitu lah. Lalu dengan teman-teman paksa dengan mulai ikut kompetisi, teman-teman juga bakal membaca grade up tim-tim lain. Nah biasanya di event nasional khususnya itu setelah kompetisi berakhir, tim-tim top leaderboard biasanya akan membagikan ya wrap up mereka, dan itu kita bisa baca juga teman-teman. Jadi kita bisa baca dan langsung praktek ya. Soalnya kan biasanya kan event-event CTF kan dia bakal open platformnya itu kurang lebih 3 hari setelahnya lah katakanlah gitu. Jadi teman-teman bisa sambil nyoba juga bisa sambil baca. Nah itu akan teman-teman secara tidak langsung tuh belajar belajar hal baru gitu. Oke, yang terakhir, aku sangat merekomendasiin teman-teman untuk familiar dengan Linux. Kenapa? Kalau dilihat dari sekarang, maupun di luar CTF ya, server-server kayak web, kayak apa ya, API gitu, dia berjalan di atas server Linux teman-teman, khususnya Ubuntu ya. Makanya teman-teman harus juga familiar dengan Linux ini gitu. Walaupun nggak semuanya bisa, nggak semua orang ya, yang jago-jago khususnya kayak teman-teman kayak Bill Elim sebenarnya dia juga half dia pakai Linux dan Windows karena dia kan fokusnya di kriptografi. Jadi memang ada beberapa kategori yang kita nggak harus banget pakai Linux itu. Tapi tetap aku saranin teman-teman pakai Linux. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Aku sambil minum ya, sorry ya. I use Arts BTW. Siap bang. Oke teman-teman, kalau ada yang tanya dulu boleh deh. Aku sambil minum ya. Kita mulai lagi di 60, di jam 20 sorry.
WSL juga oke bang, santai aja bang. Aku dulu juga WSL bang. Kak, ini kira-kira bakal coding script kita sendiri atau ada sendiri kayak yang dipakai untuk Pico CTF? Maksudnya coding script untuk solusi sendiri ya? Kalau untuk solver dan lain-lain itu biasanya emang coding sendiri ya teman-teman. Session sendiri kayak ada dipakai. Maksudnya session sendiri gimana ya? Server tinggal connect, maksudnya server soal. Kalau soal mah tinggal nanti kalian tinggal connect aja. Kayak misal untuk ada soal web, nah kalian tinggal apa nanti ada URL-nya lah gitu lah, yang bisa kalian visit, kalian bisa langsung coba gitu. Oke lanjut lah ya. Astagfirullah. Oke lanjut. Nah sekarang aku bakal jelasin lebih ke kategori-kategori yang akan kita pakai ya di khususnya di event CTF Adhikara ini ya. Nah iya ya benar-benar. Jadi misal di sini ada kategori binary exploitation. Nah binary exploitation itu apa sih teman-teman? Jadi nanti di sini teman-teman bakal dikasih file executable binary gitu ya, yang bisa langsung di-run. Nah, untuk servisnya nanti akan kita kasih juga berbasis soket TCP ya, yang nanti kalian bisa langsung connect pakai netcat ya. Contohnya ada di gambar ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakal ada host IP sendiri yang ada yang teman-teman tinggal connect. Oke, untuk binary exploitation ini teman-teman tuh butuh apa aja sih? Requirement-nya apa aja sih gitu ya? Jadi karena ini adalah binary yang dia langsung dieksekusi di atas server Linux ya khususnya ya. Nah teman-teman harus paham low level khususnya pada assembly karena teman-teman bakal banyak membaca kode-kode assembly. Contohnya pada si screenshot pada di sini teman-teman. Ini kan ada tutupan ya. Nah ini di bawah ini. Ini kan instruksi-instruksi assembly yang teman-teman harus paham untuk survive di kategori ini. Lalu teman-teman harus juga paham tentang memory management khususnya di Linux ya. Kan di Linux itu ada namanya stack dan heap. Nah, teman-teman itu harus paham gimana sih kerja stack, gimana sih kerja heap. Karena memang PWN ini binary exploitation ini tuh benar-benar langsung di low levelnya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham gimana sih gimana sih sistem operasi mengeksekusi file kita, mengeksekusi program kita gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada binary security. Nah teman-teman juga harus paham nih mitigasi default security yang ada di sekarang ya, yang ada di Linux sekarang. Jadi ada NX, ada ASLR, ada staff canary, ada railroad. Nah teman-teman ini harus paham semuanya. Mungkin aku bakal jelasin sedikit. NX itu apa? NX itu kalau nggak salah itu permission stack. Jadi memori itu ada permissionnya teman-teman. Ada yang dia read only, ada write only, ada executable. Nah untuk executable ini, nah kita bisa execute opcode di range memory tersebut kalau dia punya akses executable. Nah, NX ini secara default dia akan mendisable permission executable pada stack teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakal bisa mengeksekusi kode di opcode yang berada di range stack. Oke, yang kedua ada ASLR. ASLR ini apa teman-teman? Jadi
Setiap program running ini itu kan ada addressnya masing-masing ya. Ini seperti ini 0x55 berapa 0x7f sekian. Nah, SLR ini dia tugasnya tuh merandom setiap runtime program ini teman-teman. Jadi misal aku ngeran program ini itu 3 kali gitu lah. Di tiga kali ini bakal program akan merandom address-address ini teman-teman. Jadi kita tidak bisa langsung direct static misal loncat ke suatu address gitu teman-teman. Lalu stack canary itu apa? Nah, di Linux khususnya itu ada namanya canary teman-teman. Canary itu apa? Canary itu semacam proteksi guard pada stack. Jadi kita tidak bisa semena-mena mengoverflow stack, mengubah stack di apa ya, di suatu area gitulah. Jadi misal uh, kita ada inputan A gitu ya. Kita walaupun itu overflow, kita tidak bisa langsung mengoverflow langsung B C C C C terus mengoverride register setelahnya. Itu nggak bisa teman-teman. Karena ada proteksi stack canary ini. Kalau canary ini terubah, nah canary ini kan dia letaknya di stack teman-teman. Dia kalau dia keubah, nah program akan nge-throw error teman-teman. Jadi nggak boleh lah canary ini tuh nggak boleh diubah gitu. Kalau dia kedetek keubah ya si program langsung nge-throw. Nah itu salah satu proteksi yang ada di Linux teman-teman. Lalu yang terakhir ada ada railroad. Railroad ini apa teman-teman? Jadi di Linux khususnya runtime binary itu ada namanya global offset table. Nah, global offset table ini apa? Ini tuh semacam table untuk nge-store library agar kita tidak langsung kita tidak inilah kayak load library terus-terusan gitulah teman-teman. Jadi istilahnya kayak cache gitu kalau nggak salah. Nah, railroad ini apa? Railroad ini permissionnya teman-teman. Jadi di GOT itu ada permission read, ada permission write. Nah, railroad ini kalau dia disable, GOT itu akan bisa kita read atau permissionnya itu readable. Kita bisa ubah-ubah isinya. Nah, Impactnya apa itu kita bisa langsung mengedit fungsi-fungsi yang sudah di store di global offset table gitu teman-teman. Jadi misal kita manggil printf tapi di GOT-nya kita override jadi sistem. Nah, ketika kita printf misal printf ls itu dia akan dieksekusi as a system teman-teman. Lalu kernel ini sebenarnya ada sisinya sendiri sih, ada soalnya sendiri. Itu lebih advance teman-teman. Walaupun ini juga adaptasi juga dengan semua ini low level, memory management dan lain-lain. Oke. Bentar. Lalu teman-teman di sini ada common bug yang sering aku jumpai ya ketika aku ikut CTF itu ada buffer overflow. Buffer overflow tuh yang aku jelasin tadi. Jadi semisal ada inputan, kita bisa input string, buffer, dan inputan itu tuh tidak ada mitigasi, tidak ada tidak mengecek size inputan kita teman-teman. Jadi itu bisa kita overflow. Nah terus untuk binary exploitation ini toolsnya apa aja sih bang? Nah di sini teman-teman butuh namanya decompiler. Nah decompiler itu nanti akan menerjemahkan instruksi-instruksi dari program ke bentuk kode teman-teman. Walaupun tidak 100% kodenya bakal sama dengan dengan aslinya, tapi itu sangat membantu teman-teman. Nah, untuk decompiler sendiri itu teman-teman bisa gunain ini IDA dan Ghidra atau ada yang lain juga sih sebenarnya. Cuma kedua ini udah oke sih menurut aku ya. Lalu teman-teman juga butuh yang namanya debugger. Nah, debugger itu teman-teman bisa gunain GDB. Contoh debugger itu sama seperti kayak di image ini teman-teman. Nah, ini adalah gambar dan screenshotan GDB teman-teman. Jadi kita ngedebug aplikasi gitu teman-teman. Aplikasi binary maksudnya. Oke, yang terakhir ada PWN Tools. PWN Tools ini itu udah common sih sebenarnya. Itu dari Python yang kita bisa gunain untuk komunikasi dengan service netcat teman-teman. Jadi daripada kita enjoy seperti ini, nah itu ada wrappernya di PWN Tools sendiri. Nanti mungkin source-nya
bisa kalian cari di github.com PWN Plus, cari aja teman-teman. Itu bakal muncul paling atas. Oke, untuk kategori ini apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Sebenarnya untuk reverse engineering juga kurang lebih sama sih. Kita bakal berhadapan dengan decompiler, debugger, GDB, dan seperti itu. Cuma untuk reverse engineering ini nantinya kita akan apa ya, kita akan berkelahi dengan yang namanya packer atau obfuscation. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Atau ada yang mau ini fokus di dua kategori ini, binary exploitation dan reverse engineering? Dia kurang lebih bakal berhadapan dengan low level teman-teman. Yang tertarik dengan low level exploitation. Nah nih. Oke, sebentar aku izin sebentar ya teman-teman. Mungkin ada yang tanya ya, nggak kuat baca SM bang. Santai-santai, kita belajar santai aja, belajar bareng. Ya teman-teman yang belum tahu, ini tuh instruksi assembly teman. ASM itu maksudnya assembly. Bang tutor dapetin ide proton bang, ngeluarin duit. Ada crack, tapi nggak rekomendasiin sih. Mending ini aja guys, kalau kalau untuk yang simpel-simpel bisa pakai ida free aja yang community itu bisa. Terus yang misal butuh cross arsitektur itu teman-teman bisa pakai di Hydra juga. Python low level nggak bang? Python interpreter bang. Nggak bisa pakai ida. Nah itu kita harus coba dulu. Kalau belum bisa kita kita belajar bareng aja. Beda jauh, sama aja sih kan, sama-sama decompiler ya. Oke lah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Untuk binary exploitation dan reverse engineering itu kurang lebih sama. Oke, itu preferensi masing-masing ya guys ya. Kalau aku sih masih prefer IDA ya. Oke, jadi perbedaan di binary exploitation sama reverse engineering itu tadi ya, kalau binary exploitation itu nanti kita bakal dikasih service gitu ya. Tapi kalau reverse engineering kita itu akan dikasih file attachment gitulah. Untuk kita bedah, kita oprek, kita analisis gitulah. Istilah isinya tuh apa aja sih yang ada di attachment itu gitu. Kita analisis satu-satu. Mungkin saja di reverse engineering ini bakal ada kriptografinya juga ya. Kan khususnya malware-malware sekarang itu juga ini ya, implementasinya pakai kriptografi yang oke-oke lah menurutku. Oke, selanjutnya ada web exploitation teman-teman. Sebenarnya ini bakal dijelasin temanku, cuma temanku kayaknya nggak hadir. Ya udahlah, aku sebisanya aja ngejelasin ya. No matematika, yes. Jadi untuk web exploitation ini, teman-teman itu disarankan tuh udah familiar lah dengan web framework yang ada khususnya yang banyak dipakai lah sekarang ini, macam Laravel, terus apalagi dan lain-lain. Nah, untuk web ini teman-teman juga kalau kataku ya, teman-teman juga harus bisa setidaknya baca codingan. Teman-teman nggak bisa coding bisa sebenarnya, cuma yang disarankan itu teman-teman bisa baca codingan. Setidaknya teman-teman paham gimana sih codingan itu, flow-nya gimana, kerjanya gimana. Nah, teman-teman itu harus paham.
Terus untuk common problem yang ini ya, yang sering kita temui itu ada SQL injection, ada command injection, sama CVE teman-teman. Nah, web paling banyak, web itu mengimplementasikan replicate CVE yang udah ada di internet teman-teman, yang udah dipublikasikan, sorry. Jadi teman-teman requirementnya harus stay up to date di sini juga. Untuk toolsnya sendiri, itu ya, ini di sini. Ini adalah Group Suite. Group Suite ini teman-teman bisa nanti intercept, terus nanti bisa uh, kirim request terus-menerus pakai repeater dan sebagainya. Banyak fitur-fitur di sini teman-teman yang bisa teman-teman gunain. Oke, saya apa sih kriptografi itu? Nah, ini kriptografi kayak teman-teman juga udah familiar ya. Kayak uh, kayak message ini kan nggak bisa dibaca ya teman-teman. Nah, itu adalah hasil dari kriptografi ini teman-teman. Jadi kriptografi ini akan mengubah suatu pesan kita ya ke bentuk yang kita tidak bisa baca gitu lah. Lalu skill yang dibutuhin itu apa sih Bang di kriptografi ini? Nah, tentunya teman-teman harus bagus di matematika. Good math, ya, good math. Benar. Kenapa? Nah, eh, sejauh yang aku baca teman-teman, kriptografi modern khususnya di zaman sekarang itu mereka mengimplementasikan komputasi yang sangat-sangat ribet lah, sangat-sangat gimana ya menjelasnya, sangat-sangat susah untuk intinya impossible, sepertinya impossible untuk di break teman-teman, untuk dirusak teman-teman. Makanya teman-teman harus punya pengetahuan matematika yang bagus. Nah, misal teman-teman nih pengen kayak Bill Elim yang tadi disebut sama salah satu teman kita nih. Nah, Bill Elim itu matematikanya sangat bagus teman-teman. Makanya dia bisa survive bahkan sampai menjuarai uh, CTF nasional bahkan internasional ya. Lalu teman-teman harus paham juga uh, apa namanya skema-skema yang lain seperti exclusive OR atau XOR, terus tipe-tipe encryption, cipher, dan lain-lain. Lalu untuk commonnya, nah di sini commonnya tuh CTF sekarang tuh mengimplementasikan RSA teman-teman. Kenapa? Karena kan di zaman sekarang kan banyak sekali modern kriptografi teman-teman, yang mana itu melibatkan komputasi matematika yang sangat kompleks gitu teman-teman. Dan RSA sendiri itu kan asymmetric encryption yang dia base-nya juga matematika. Nah, makanya banyak sekarang CTF itu mengadopsi soal-soal RSA, teman-teman. Lalu untuk tools-nya sendiri, itu ada Sagi Math khususnya. Itu untuk memecahkan matematika juga. Lalu ada Z3. Z3 ini kalau nggak salah itu linear algebra solver kalau nggak salah. Yang bisa teman-teman gunain untuk solving kondisi-kondisi inilah yang banyak gitu lah. Oke, coba kalau dari kriptografi sampai kriptografi ini ada yang ditanyain dulu teman-teman. Atau kita lanjut aja. Cuma bisa kopas ke decoder bang. Aku nggak gitu kok bang, cuma bisa kopas. Dikira aku bang biasanya bang. Oke lanjut dulu ya, kita selesai dulu, terus nanti kita pengenalan platform yang dipakai ya sih. Ya, boleh. Oke, selanjutnya ada forensik. Nah, forensik itu apa teman-teman? Jadi di forensik ini tuh teman-teman bakal dikasih attachment gitu ya, file yang teman-teman harus analisis. Nah, file ini bentuknya apa? Nah, file ini bisa aja bentuknya network dump ya, yang bisa dibuka apa yang formatnya PCA PNG, yang bisa dianalisis pakai Versak. Itu adalah hasil analisis traffic jaringan suatu komputer gitu lah. Lalu mungkin saja nanti teman-teman juga bisa dapat file image dari hasil disk imaging yang merupakan evidence komputer. Misal ada kasusnya tuh seperti ini teman-teman contohnya. Misal ada hacker ketangkep nih. Nah teman-teman tuh dikasih hasil disk imaging dari komputer hacker itu.
teman-teman harus selanjutnya teman-teman harus analisis apa aja sih yang ada di dalam komputer itu, apa aja sih yang dilakuin hacker itu gitu loh teman-teman. Istilah umumnya begitu. Lalu untuk forensik ini teman-teman juga harus memperhatikan seperti file format, metadata, disk image, memory forensik, dan network analysis. Sama seperti ini, image ini adalah salah satu contoh network analysis ya, dia buka WhatsApp, terus dia nge-capture paket-paket yang terus dianalisis secara manual gitu. Lalu untuk tool sendiri yang tadi ini WhatsApp, terus ada volatile itu buat analisis dan memori teman-teman, terus ada formos, ada string. Nah, di forensik ini nggak di forensik juga sebenarnya. Di forensik, di reversing itu teman-teman sepertinya bakal menggunakan string ini. Ini tuh buat ngedam apa aja sih string-string yang ada pada file tersebut. Yang nantinya bisa aja teman-teman familiar dengan string tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung loncat ke misal case-case spesifik gitu lah. Jadi itu akan bakal menghemat waktu teman-teman untuk mengerjakan. Oke, kayaknya udah ya. Jadi kurang lebih di sini ada 5 kategori yang akan kita pakai pada Adhikara CTF ini. Yang pertama ada Bytecode Exploitation, terus ada reverse engineering, ada web exploitation, ada cryptography, dan terakhir ada forensic. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyain dulu teman-teman? Tanyalah, tanya. Tanya, Bang, dia belum boleh nggak sih pakai GPT? Untuk CTF boleh, bahkan teman-teman boleh mencari referensi write-up yang lain juga. Kita tuh dikasih akses full internet, teman-teman. Jadi mau teman-teman mau pakai GPT, teman-teman mau cari write-up punya teman yang dulu itu nggak apa-apa, teman-teman. ChatGPT enak buat dekode. Nah, ini nih. Nanti coba ya kode yang di obfuscate soal ini ya, soal CTF Adhikara ini ya. Coba aja kalau bisa. Tapi kadang ada beberapa lomba kalau selama pengalamanku ya dari CTF dari dulu kita nggak ada yang nggak ngebolehin pakai GPT, itu bebas. GPT itu lebih ke asisten juga sih sebenarnya. Tapi teman-teman kalau misal kayaknya soal CTF itu didesain sedemikian rupa tuh unik teman-teman. Jadi misal walaupun nggak semuanya ya, kayak ada common problem yang bisa di-solve sama GPT. Cuma kebanyakan soal-soal CTF yang khususnya yang aku ikuti itu 99% itu nggak bisa di-solve sama GPT. Walaupun teman-teman tanya sedetail mungkin ke GPT, itu tetap GPT nggak bisa nge-solve, teman-teman. Di gimnastik, boleh teman-teman, boleh. Nanti juga bakal dibolehin kok di sini kayak kalau nggak salah. Nanti aja kita cek ini ya. Kalau emang soalnya gampang-gampang, kayaknya GPT bakal di-ban. Tapi kita lihat nanti teman-teman. Ada yang tanya lagi tapi ada mau jelasin dong. Oh iya bener juga ya, bener juga. Oke, ada yang tanya teman-teman apa sih jelasin dong attack defense sama Jeopardy. Nah, untuk format yang kita pakai itu bakal Jeopardy teman-teman ya. Soalnya kenapa ya, kita ada terbatas resource ya, khususnya VM, mesin dan lain-lain, yang akhirnya kita hanya pakai Jeopardy aja untuk event Adhikara ini. Oke, untuk penjelasan umumnya attack defense itu kan dari namanya juga kelihatan lah ya, kita attack, kita juga defend. Nah, skemanya gimana? Nah, ini beda-beda teman-teman. Ada skema attack defense tapi dia bentuknya Jeopardy. Ada attack defense tapi dia pure attack defense gitu teman-teman. Contohnya itu dari pengalamanku tuh di gimnastik tahun 2022 atau 23 gitu kalau nggak salah. Itu finalnya tuh full attack defense. Nah, attack defense-nya itu gimana? Nah, itu kita harus bisa meng-attack mesin kita sendiri dulu.
Jadi nanti teman-teman bakal dikasih akses ya, kayak IP ke mesin teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman ini harus bisa menganalisis apa aja sih service-service mesin kita sendiri. Service-service ini juga bakal sama ya teman-teman ya. Mesin-mesin kita bakal sama dengan tim yang lain. Cuma untuk step awalnya kita harus bisa mengetek mesin kita sendiri dulu. Nah, kalau kita sudah attack, kita kan berarti dapat tuh akses ke dalam mesin kita sendiri kan. Nah, terus setelah kita dapat akses ke mesin kita sendiri, nah langkah kedua kita harus nge-patch apa aja sih bug-bug atau celah-celah yang ada di mesin kita sendiri itu teman-teman, yang agar tim-tim lain itu nggak bisa nyerang mesin kita. Nah, itu harus kita fix sendiri, kita fix dulu, baru kita bisa nyerang tim-tim yang lain. Begitu untuk attack defense, yang pure attack defense. Lalu yang kedua ada attack defense, tapi skemanya pakai Jeopardy. Nah, kalau yang ini itu dipakai di gemastik-gemastik terakhir-terakhir ini ya, finalnya. Jadi teman-teman bakal dikasih soal gitu ya, bentuknya service, pasti service. Jadi di service itu teman-teman harus bisa sama sih sebenarnya, kayak teman-teman harus bisa mengattack service sendiri dulu. Nanti setelah itu bakal teman-teman dapat akses ke service kita sendiri, baru kita bisa patch. Setelah patch ya kita serang tim-tim yang lain gitu. Cuma untuk skema yang kedua ini itu ada namanya sistem tick teman-teman. Jadi tick itu apa? Jadi setiap 5 menit kita diperbolehkan mengattack ke mesin-mesin lawan. Jadi misal nih waktu perlombaannya kan 1 jam gitu. Nah di setiap 5 menit itu teman-teman bisa mengetek terus-terusan teman-teman. Jadi totalnya ada berapa tuh? 1 jam dibagi 5 menit, 60 bagi 5 menit, ada 12. Jadi teman-teman bakal 12 kali mengetek service teman-teman, service tim lain, sorry. Service tim lain. Jadi di setiap titik itu juga teman-teman juga bakal mendapat poin. Berbeda dengan skema attack defense yang pertama tadi, itu poinnya cuma satu aja teman-teman. Teman-teman dapat user flag sama root flags itu udah dua aja. Kalau untuk skema yang ini yang di attack defense ini, teman-teman itu by tick ya. Jadi misal sejam 5 menit ticknya ya berarti teman-teman bisa attack 12 kali. Iya benar-benar. Attack defense pada Gemastik kemarin seru sih dilihat sih. Coba teman-teman ya kalau mau nonton ya teman-teman harus lolos dulu ya besok ya. Lalu yang terakhir adalah Jeopardy. Jeopardy ya, Jeopardy kita yang kita pakai ini ya. Jadi teman-teman bakal dikasih soal per kategori dan di Jeopardy ini teman-teman hanya bisa meng-attack aja, nggak bisa nge-patch atau nge-defend gitu lah. Soalnya kan emang kita cuma dikasih service bagi attack, kita nggak dikasih service kita sendiri gitu. Begitulah. Kurang lebih begitu teman jelasan attack defense sama Jeopardy. Jangan menyerang platform teman. Oh iya, disclaimer teman-teman, ada tools yang kita ban ya. Bukan kita aja nih sebenarnya, platform-platform CTF kebanyakan itu mereka tidak ngebolehin kita pakai SQL map. Jadi kenapa? Nah, karena gini, soal CTF itu kan dia didesain emang straightforward gitulah, bugnya direct gitulah. SQL ya SQL-nya di sini. Nah, kita tidak perlu mengenumerasi lebih lanjut dengan automation tools-tools yang sangat-sangat istilahnya tuh sangat-sangat membebani server gitulah. Sangat ngepam banget lah. Nah itu di ban teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak boleh pakai SQL map ya. Ini lupa aku masukin ke site sih. Nanti paling ada teks info dari aku juga ya. Oke, ada yang tanya lagi, teman-teman? Ini masih Q&A session.
Poinnya iya, jadi di attack defense itu uh, kan ada dua ya. Yang attack defense pertama, yang dia mesin based itu tuh kurang lebih itu seperti pentest teman-teman. Jadi bakal ada dua flag di setiap server ya, flag user dan flag root yang teman-teman nanti bisa submit ke platform. Nah itu totalnya dua flag. Kalau yang sistemnya tick, itu flagnya tuh setiap 5 tick itu bakal berubah-berubah teman-teman. Jadi misal di 5 menit pertama teman ngetek dan berhasil itu dapat flag A misal. Terus di 5 menit kedua teman ngetek dan berhasil itu nanti flagnya diretak gitu. Teman-teman bakal dapat flag berbeda yang bisa di submit. Jadi itu kita bakal dapat poin yang berbeda juga teman-teman. Jadi misal satu flag dihitungnya 500 poin gitu. Nah, di setiap tick 1 jam 5 menit teman-teman bisa ngetik 12 kan. Kalau 12 attack itu berhasil teman-teman berarti dapat poin 500 kali 12, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang kayak itu lagi teman-teman. uh, Attack defense cuman pakai skill pentest dong bang, nggak ada reverse atau lainnya. uh, Kurang lebih yang dari pengalaman aku ya, benar seperti ini ya, based on service benar. Jadi misal kebanyakan sih servisnya web ya, paling kalau dari reverse-nya tuh berarti misal untuk root-nya tuh kalian harus eksploitasi binary gitu misalnya, dikasih multiple port yang spotnya beda-beda. Ya benar. Jadi kalau dari pengalaman aku ya, itu kita dikasih mesin dengan 5 sampai 6 port yang berbeda-beda, dan itu dia nge-serve service-service yang berbeda-beda juga yang bisa kita exploit itu. Nah, kalau nge-patch-nya ya kita harus nge-patch semuanya gitu. Benar kata Bang Paul. Jadi based on service ya, kita bakal dikasih multiple port untuk dieksploit. Itu untuk mesin pentest. Oke. Bang Paul udah sering ikut CTF ya? Jauh gini. Jauh gini Bang Paul. Sepuh. Bang Paul sepuh ya? Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Habis ini bakal ada pengenalan platform yang kita pakai. Adakah? Oke, kayaknya nggak ada yang tanya lagi nih. Boleh nih, nggak ada yang tanya lagi nih. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, teman-teman bisa coba platform yang bakal kita pakai ya. Ada di sini linknya. Nah, oke, untuk saat ini register bakal dibuka terlebih dahulu teman-teman. Nanti di H-1 penyisian itu semuanya bakal di reset dan teman-teman kayaknya bakal dapat kredensial sendiri-sendiri. Jadi bukan dari register sendiri itu teman-teman. Register bakal di disable nantinya. Coba dong. Oh iya, ini ya. Aku ketik di komen lah ya. To meeting. Oke, teman-teman bisa buka link yang aku kasih ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa register dulu. Bang Hengker, siap bang. Sama sekalian teman-teman juga bisa kerjain ini ya, soal-soal intro ya. Soal-soal warm up nanti bakal kita share kurang lebih itu di tanggal 10 teman-teman. Kurang lebih tanggal 10 itu nanti bakal ada soal-soal baru khususnya untuk warm up ini ya teman-teman.
Anjir, langsung ada yang solve. Ya, ini teman-teman tinggal connect aja ya. Connect-nya pakai netcat ya. Jadi contohnya ada seperti ini teman-teman. Wait. Kamu bisa connect aja di sini pakai NC. Nah, tuh tinggal connect aja teman-teman dapat flag. Terus untuk reversing, kita coba nggak sih teman-teman? Kalau intro ref tuh dia kan valid ya teman-teman. Dia elf executable. Elf itu untuk khusus Linux ya. Kalau di Windows tuh exe namanya teman-teman. Nah, ini kan misal kalau kita running, ini kan cuma kayak gini doang nih. Nah, teman-teman harus lakukan debugging. Kita bisa pakai GDB. Kita start. Nah, kita bisa lakukan analisis teman-teman. Nah, ini yang aku jelasin tadi. Kita harus familiar dengan instruksi, terutama di low level assembly ini ya teman-teman. Flagnya gimana? Nah, ini flagnya. Nanti teman-teman bisa coba lah ya, coba sendiri. Anjir, Bang Hengker ini udah soft aja nih Bang Hengker. Mana nih Bang Arkanis, ini mana Bang Arkanis? Web gak ada ya Bang? Ada soal kripto Bang? Ada dong. Web ada, cuma nanti ya kita paralel juga nguploadin soalnya. Membuat soal juga paralel, jadi ditunggu aja. Insya Allah kurang lebih tanggal 10 harusnya udah ada soal untuk warm up. Kelas mengarcanis. Oke teman-teman, kalau ada kendala juga terkait platform itu bisa langsung kontak di ini dulu ya, di ini aja langsung di grup CTF Adhikara aja ya, jangan di DM dulu. Misal kalau ada teman-teman yang lain juga, takutnya jadi redundant isunya, jadi banyak yang ngechat tentang isu yang sama gitu lah. Oke teman-teman, mungkin terkait mentoring pertama ini itu kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri sebelum ditutup ada pertanyaan, monggo boleh boleh sekali ditanyakan. Mumpung juga ada Mas Emir juga di sini kan. Mas Emir itu game pro itu sepuh tuh, Emir Syah ini. Wes, santai aja. Skip bang, cuma bisa foreign, device-nya nggak sanggup buat terus reveng. Lah, oh gitu. Reveng sama index malah ringan-ringan loh daripada foreign yang run volatile dan lain-lain. Ngerjain CTF di barat. Oh, oh gitu bang. Aku actually udah trondo. Berapa bang? Eh, Biasanya tuh ke keterbatasan tuh bakal nge-push kita menjadi sepuh bang, nggak bohong bang. Jadi nggak ada istilahnya terhalang device, terhalang apapun, nggak bang. Justru malah kalau nggak ada keterbatasan kita malah bermalas-malasan bang. Gimana kayak gitu? Pakai apa baju luar? Kan hacker bang, bisa lah, namanya hacker. Anjing, kata-kata ini langsung ini sama hacker bisa, admin gampang, langsung jempol sama hacker bang Paul ini. Benci banget sama assembly lagi bang. Nggak apa, semuanya tuh ada, kalau nggak salah tuh ada cerita dari benci tuh dari jadi suka. Nah,
Bang Neo cobalah mulai hari ini apa ya, baca satu instruksi satu hari, setiap satu hari. Wah, dijamin jago kayak Bang Emir. Oke teman-teman, kayaknya udah malam juga ya. Mungkin aku tunggu sampai 4 berapa ya? 42, 43 boleh lah. Kita santai-santai aja, teman-teman juga bisa chat-chat aja. Bang, aku suka ref tapi susah, tapi seru. Wah, iya ini. Ini yang kemarin kasus undangan itu ya, itu bisa kita oprek tuh. Nah, itu kan salah satu case reverse engineering juga. Kita ngoprek-ngoprek aplikasi. Seru kok guys, sumpah ref seru banget bang. Kita bakal bergelut dengan apa ya, packer, kita bergelut dengan obfuscator, obfuscation, dan lain-lain. Ini guys kalau mau ini apa, gabut itu bisa real case kayak reverse engineering, gimana sih misal suatu framework A itu nge-packing source code kita gitu, itu bisa. Kayak misal elektron gimana sih dia nge-pack codingan kita, kan elektron kan bisa ini nggak, nge, nge, nge apa nge-convert web app jadi desktop app ya. Nah itu bisa tuh di reverse tuh, gimana sih elektron itu nge-pack source code web kita yang kok bisa jadi desktop gitu, itu bisa. Itu bang coba tes Gracias. Duh, YTT aja bang, ini sumpah ini kayak live TikTok, mir nggak apa ya, informal banget ini. Sorry Pak Gama kalau ngeliat ini. Aman. Info aja ya, salah satu tim kita yang juga salah satu propset juga, dia nemu ini, dia nge-report salah satu bug critical di Gracias dan sekarang udah di fix. Kalau CTFD fail nggak flag, flag nggak ngurang kan, nggak ngurang poin ya bang, nggak ada pengurangan poin. Untuk CTF kita nggak bakal ada pengurangan poin apapun teman-teman. Ini juga nggak bakal ada yang berbayar teman-teman. Loop Iglesias masih ada full nggak? Nah itu bang, coba aja bang, dites-tes bang. Santai aja bang. Mending Bang Faisal, Bang siapa ini open open mic lah. Daripada ngechat-ngechat, ya kan. Jadi bang, open ngobrol kita bang, santai aja bang. Udah dapat bang, tapi malas nggak dapat apa-apa. Dapat kontak cewek lu bang, dapat data cewek lu bang. Doi doi. Kerja di mana bang? Konsul atau end user? Aku kerja uh, jawab nggak ya? Nggak usah lah ya. Dapat TK Faisal sebiji cuma 2 M, makasih mas. Santai santai. Nggak apa. Baiknya abangnya ini emang iya. Faisal nih kelas berapa Faisal? Angkatan berapa Faisal? Angkatan 23, boleh boleh. Mantap nih. Angkatan 23 baru 5 bang. Tes Mas Faisal, yes. Masuk kelas plastik. Ya gas. Kalau 23 mah bang, 24 apa bang? Bayi. Oh iya 24 ya sekarang ya? Sorry. Berarti udah semester 3 dong 23. Oh iya, lu 23 ya beda? Paci. Yang pasti 21 kakek-kakek.
Kocak Mir. Sinilah on cam on mic satu lah. Kami dua baru lahir, wah, baru lahir tapi udah jago. Siap bang, Paul. Kemarin ikut kelas cuma bukan bang lihat soalnya. Nah, oke, coba nanti aku share ya kayak retap-retap gimnastik yang aku kerjain kemarin juga. Mungkin nanti bisa jadi referensi teman-teman belajar juga ya. Oke teman-teman udah 20.45, kita kurang lebih udah 1 jam di sini. eh Bentar, lihat retap. Oke, 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 oke. Gak ada yang tanya lagi kan? Oke, oke teman-teman mungkin aku tutup aja ya untuk meeting hari ini, mentoring hari ini, sorry. Jadi teman-teman diharuskan untuk belajar yang rajin ya, khususnya nggak usah nongkrong-nongkrong dulu, santai. Nanti kalau misal ada pertanyaan, ada hal yang mau didiskusiin, boleh deh ngechat aku. Tapi uh, direkomendasiin, disaranin teman-teman ngechat di grup aja dulu ya. Soalnya aku tuh biasanya kalau di DM tuh nggak jawab. Udah ada soal kah bang? Santai ada. Oke teman-teman, mungkin untuk kepentingan record paling mentoring pada malam hari ini sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah gabung. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa nge-push teman-teman semangat belajar CTF, semangat nge-push karir juga di cyber security. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Malah Stop recordnya dong. Thank you guys, thank you. Oke. Terima kasih bang, yuk. Masih bang dagingnya. Wih itu kulit bang, nggak ada dagingnya bang. Jangan lupa beli pop mini di bang bos. Siap. Oke. Terima kasih lah masak yuk bang. Terima kasih aku dimasakin bang. Ayo mas, terima kasih mas. Mas Ganesha. Oh, malam minggu yuk, main-main yuk. Semoga aku menang Ligara. Oh, amin bang, dapat jutaan bang, nanti bang dapat jutaan. Oke, thank you guys. Oke, bakal on off mic dan off share screen. Oke, thank you. Lo. Woi, Mir, mau apa Mir? Ini tuh rekaman cuy, di end dulu cuy. Ini masih rek, kan kau host. Gimana caranya? Gak bisa, kan kau host. Gak bisa aja. Oh ya udah, udah dimatiin kan? Udah aman kayak hawari nih, hawari. Udah lah ya aman lah ya. Anjir, gue gak expect cuy chatnya kayak gitu. Gue end bisa lah ya. Oke, thank you Mir, thank you Mir. Thank you.